Banyak orang tanya, mengapa beta mesti deng ale? Beta bilang ale, sempurna di beta mata. Banyak orang yang ragu akan kata dua pencinta. Beta yakinkan dorang, kalau yang beta jalani pasti dengan beta bahagia, dengan sangat bahagia. Sayang saya bikin beta beruntung pernah kenal ale. Sebaik nona, saya bikin beta paling berarti. Sengaja orang lain yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang, berdiam dalam beta pun hidup. Seamor beta dan cinta sampai ada ruang nona-nona yang lain. Banyak orang tanya, mengapa beta mesti geng ale? Beta bilang ale, sempurna di beta pun mata. Banyak orang yang ragu akan kata dua cinta. Beta yakinkan dorang, kalau yang beta jalani pasti dengan beta bahagia, dengan sangat bahagia. Sayang saya bikin beta beruntung pernah kenal ale. Sebaik nona, saya bikin beta paling berarti. Sengaja orang lain yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang, berdiam dalam beta pun hidup. Seamor beta dan cinta sampai sengaja ruang nona-nona yang lain. Bikin beta paling berarti, yang bisa nyamankan beta pun hati. Mari datang, berdiam dalam beta pun hidup. Seamor beta dan cinta sampai sengaja ruang nona-nona yang lain. Seamor beta dan cinta sampai sengaja ruang nona-nona yang lain. Seamor beta dan cinta sampai sengaja ruang nona-nona yang lain. Seambor beta deng cinta sampai sengaja nona-nona yang Selamat malam. Ini beta Reza Syarnamual, ada bersama-sama dengan beta saudara semua.
Yang baju merah, silakan memperkenalkan diri. Oke, selamat malam saudara semua. Ini Beta Roy Sipahelu, tim ini Beta dari Bali. Yang kepala rambut kuning, perkenalkan diri. Halo, selamat malam, saudara semua. Beto Habibu. Oke, keren. Selamat malam, saudara semua. Sekali lagi ketemu berkumpul bersama-sama di live streaming ini Beta Parse di Facebook dan juga akan nanti di-share di YouTube sebagaimana biasanya. Dan malam hari ini ketemu berkudapat dengan salah satu apa ya? Mau bilang apa nih? Salah satu laki-laki baik. Nah, itu yang paling tepat. Nanti cerita soal laki-laki baik. Salah satu adik laki-laki yang menurut Beta fenomenal. Ya, tapi Beta saya terlalu suka pakai istilah fenomenal. Menurut Beta luar biasa ya. Punya sesuatu yang pantas untuk didudukan di dalam sebagai orang yang Beta pribadi mengatakan bahwa itu sebuah prestasi ya, dari nol tetapi bisa bergerak dengan sesuatu yang menurut Beta juga apa adanya, tapi kemudian karena berkat dan kebaikan Tuhan bisa ada sebagaimana ada hari ini. Dulu dikenal sebagai Beto idol, tapi Beta bilang kalau dia jangan pakai idol, itu sudah masa lalu. Yang betul tuh laki-laki baik, karena sebenarnya laki-laki baik itu identik dengan dia pun pribadi. Nanti Beta ceritakan kenapa Beta bilang lagu itu tepat untuk dia dan itu memang sesuai dengan pribadinya. Nanti akan ada cerita, dia mau cerita ke Beta yang cerita ke it's okay. Nah, Bet, selamat malam. Izinkan Beta Demboi, mau sapa Ade dulu. Ade kiranya bisa memperkenalkan diri sedikit, latar belakang dulu. Ade siapa, pernah kuliah di mana, lalu terus ada dalam event apa, lalu sekarang statusnya bagaimana, kira-kira gitu. Karena Beta sing catat di sini, dan Beta sentuh pun catatan yang Ale jauh lebih tahu, jadi lebih baik Ale yang memperkenalkan diri, baru ketemu story about Beto punya kehidupan. Silakan Yong. Ya, halo, selamat malam saudara semua. Terima kasih Bu Resa, Boy untuk kesempatannya. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Beto berada di antara orang-orang hebat yang luar biasa, yang sudah pokoknya itulah luar biasa sangat lah. Oke, saudara semua mungkin ada yang kenal, Beto ini anak kampung dari Tial sana. Tial yang sulit punya kesana tuh untuk orang kampung begitu ya. Jadi Beto berproses di sana. Beto hidup di sana sampai kelas 3 SMP. Sampai kelas 1 SMP harus keluar dari kampung. Tapi puji Tuhan semua berjalan baik karena masih ada sampai saat ini, berarti sangat baik Tuhan berkat orang begitu. Beto kuliah di Unpati, ambil Fakultas Perikanan dan lulus 2009. Sempat ikut kompetisi di Ambon yang pemerintah bikin, ada yang swasta bikin, sempat ikut. Terus ada Beto ikut Indonesian Idol, itu mungkin teman-teman ada yang tahu. Saat itu Beto ikut Idol dan mewakili Provinsi Maluku, lebih tepatnya Kota Ambon, mewakili Kota Ambon, sampai di sana dan puji Tuhan sampai di top 6 besar. Dan Beto setelah lulus kuliah memang Beto ambil keputusan untuk serius berkarir di dunia nyanyi. Ya, Kenan. Jadi sampai sekarang Beto tinggal di 2 tempat yang berbeda. Beto kalau aktivitas setiap hari di Jakarta. Ini Beto punya laki-laki baik, namanya Kenan. Say hi for off. Iya. Ya. Beto punya 2 orang anak dan 1 istri. Dan
sekarang lagi karena COVID jadi lagi menenangkan diri, lebih tepatnya lagi mencari aman jadi pulang ke Ambon. Beta berkarir di Jakarta itu Bu Bu Resa, seperti itu. Terima kasih untuk perkenalan singkat. Beta sapa semua teman-teman yang ada semua, ada Ibu Devi Betikawa, ada Uci Sonya, teman-teman yang lain yang bakal masuk. Selamat malam, Pak saudara lain yang hadir di live streaming ini Beta Parse. Selamat malam semua. Kita harap bisa ini menjadi pertemuan atau acara-acara yang terus menginspirasi orang. Nah, Bu, kita mau tanya sedikit dulu. Ketong saya bicara idol dulu, ketong bicara. Tadi Bu bilang tinggal di kampung. Kita lebih senang bilang tinggal di negeri, ya. Negeri kampung sama ya. Terus Bu bilang habis itu keluar dari negeri. Bu mesti bilang aja karena kerusuhan keluar. Lalu pindah di tempat. Jadi Bu saya perlu bilang karena kerusuhan itu cerita kelam yang ketong mesti tetap ceritakan karena itu menjadi pelajaran hidup, ya. Pelajaran hidup, dan sebenarnya ketika ada peristiwa kelam itu justru memicu ketong tahu bagaimana ketong bisa tough, bisa kuat dan menghadapi semua, dan buktinya sekarang kalau Ali sampai di titik ini, kita kira kata semua peristiwa itu juga menjadi bagian. Nah, pertanyaan beta tuh begini, beta termasuk orang yang ikuti Bu Beto dari sejak Bu Beto masih kuliah katakanlah gitu, karena beta saya tahu sebelum idol itu beta saya tahu, beta ada dekat-dekat idol baru beta tahu, beta ikuti. Yang menarik buat beta tuh begini Bu, ketika Bu kita bicara idol, ikut idol, nanti sebentar cerita tentang idol, tapi beta mau Bu lihat ini. Bu bilang Bu bisa ikut idol, Bu tinggal di Jakarta dan sekarang pulang karena COVID, berkarir di Ambon. Tapi yang menarik justru menurut beta, yang menarik justru adalah ketika pulang di Ambon, Bu punya prestasi yang tersendiri. Selama ini kan Bu identik dengan idol, ya. Mana-mana orang panggil Beto idol. Tapi setelah bergeser pulang ke Ambon, Bu punya prestasi sendiri dengan Laki-Laki Baik. Karena setelah beta sebelum Laki-Laki Baik, Bu bikin satu single yang lain. Ada single, beta lupa persis namanya apa, tapi beta tahu ada satu single. Beta masih ingat dia pun video klipnya, berjalan di taman-taman kota, ada cewek satu, beta tahu klipnya. Tapi beta lupa lagunya. Nah, tapi tolong cerita tentang Laki-Laki Baik dulu, karena menurut beta itu fenomenal dan mestinya sekarang Bu lebih identik dengan Laki-Laki Baik. Ya idol tinggalkan saja di masa lalu begitu. Jadi mana-mana kalau beta boleh usul seperti yang beta usul waktu offline, pakai saja identitas baru, ya. Orang tidak akan lupa Ale dari idol, tapi Ale punya satu langkah fenomenal itu di titik ketika Laki-Laki Baik. Nah, cerita tentang Laki-Laki Baik, lagu itu, latar belakang lagu itu, apa saja yang sudah bikin lagu itu. Silakan, Ade. Oke. Yang pasti, yang sebentar Bapak bicara. Bu Resa tuh, betul nih orangnya paling idealis dulu, paling idealis, jujur, paling saya suka nyanyi lagu Ambon, betul, paling saya suka nyanyi lagu Ambon. Makanya selesai kompetisi itu satu lagu Ambon pun yang orang tawar betul saya bikin, orang minta jadi bintang tamu di ini betul saya bikin, karena memang betul saya suka. Itu awal itu tuh, betul terlalu idealis waktu itu. Pas pulang sekali betul pulang ke Ambon, Bapak Bu Resa akan cerita begini, betul pulang sampai Ambon, ketemu mau tidur, Kenan berdoa. Kenan bilang, papa, mama, adik, kata orang berdoa. Dia berdoa gini, Bapak, Tuhan Yesus, kata orang mau tidur. Jaga katong dari malam sampai pagi, biar katong bangun bisa dengan segala baik. Tuhan Yesus, kakak cuma minta satu. Kasih papa kerja di Ambon juga, supaya jangan papa pikas tinggal kakak, mama, adik. Dengar doa itu langsung air mata gugur, Bapak. Bu Resa, air mata gugur. Itu pikir ini apa? Akhirnya sudah oke tidur, semua tidur. Dia berdoa sampai menangis. Itu bilang Tuhan minta maaf. Maksudnya itu minta maaf. Terlalu, maksudnya idealis sampai lupa kalau betul punya keluarga pengen ada di sini. Maksudnya ingin sama-sama begitu. Akhirnya malam berdoa minta ampun dari antua, lepas semua. Pokoknya apapun yang bikin sekarang sudah saya usah terlalu idealis lah. Akan hari Minggu begini betul pian terjagoan sekolah Minggu.
pakai motor, di dalam perjalanan muncul ref, laki-laki baik yang pernah bercinta sabaran. Itu ref itu sepanjang sampai selesai, sampai koda tuh. Sampai itu masih di otak saja. Penuh berjalan ke sana, sampai sekolah minggu selesai, pulang, hilang. Lagunya hilang. Tuhan, ini kayaknya bagus loh lagu ini. Pas datang di kamar mandi begitu, ingat akal langsung lari ambil handphone dan rekam ref itu sampai selesai. Sekarang ref sudah selesai. Cinta mau mulai dari mana? Aduh, langsung pikir, langsung beta yakin kalau memang sesuatu yang kata orang lakukan dengan baik dan memang minta Tuhan bikin itu pasti jadi. akhirnya beta coba tulis awal dari first saya ketemu pulang ke Jakarta, ada kerjaan di Gorontalo, sampai di Gorontalo dapat dia pembait kedua di Gorontalo. Pulang balik ke Jakarta ulang, dapat dia bait pertama, langsung kasih rampung dia, jadi. Sudah jadi satu lagu nih. Mau pulang bikin juga, masih agak bingung, ini mau kasih siapa? Mau kasih siapa yang bikin? Sempatannya dari teman-teman musisi, penyanyi di Ambon. Karena memang pertama kali mau bikin lagu Ambon, harus bikin yang beda begitu. Misalnya kalau kita bikin yang sama dengan teman-teman yang sudah, berarti yang akan dilirik begitu. Yang akan dilirik. Jadi harus bikin sesuatu yang beda. Harus bikin betul-betul sesuatu yang beda begitu. Jadi orang pikir, oh iya, gitu loh. Pas saya coba-coba tanya, dorang kasih nomor, ada satu arranger di Ambon, namanya Jimmy Risakota, kita bikin. Dia laki-laki. Cuma kerja ngeflow saja, beta bilang Tuhan, dengan segala keterbatasan yang beta punya, beta bikin ini, saya terserah akan mau jadi apa. Yang penting kasih beta hati senang, saya sudah, maksud beta sudah berusaha lakukan yang terbaik, beta punya bagian, selebihnya terserah Tuhan mau gimana. Pokoknya pasrah, itu antara apa ya, saya lebih tepatnya, sudahlah, mengalir begitu saja. Mau jadi, mau seng-seng. Yang penting berdoa, taruh semua ke Tuhan, begitu Bapak. Akhirnya pas lagu jadi, maksudnya berpikir bisa sampai kayak sekarang begitu. Pas dia keluar dalam hitung waktu sebulan, sampai 1 bulan lah, dia sudah tersebar kemana-mana dan mulai ada fenomena tentang laki-laki baik gini kan. Orang punya status Facebook di segala macam, itu naik laki-laki baik semua, sampai begitu bingung. Maksudnya itu yang kadang-kadang dibuat bingung tuh. Saya pernah betul pikirkan bahwa itu yang akan terjadi, itu yang Tuhan bikin tuh. Itu memang itu di luar dari apa yang sampai betul pikir. Bu Resa Boy. Jadi sudah akan jadi seperti itu. Cuma bisa bilang bahwa waktu Tuhan tuh paling tepat dan paling baik begitu. Boy. Bu Resa. Itu sampai mau bilang terima kasih for Tuhan, saya mau minta terima kasih dengan cara apa begitu. Ini lagu pertama orang mungkin sudah lupa siapa itu Beto. Orang mungkin bilang dia, tapi mencoba kasih itu, sudahlah, akan seperti sekarang, dan puji Tuhan. Tadi ada bilang mau terima kasih buat Tuhan toh, jangan lupa bikin satu lagu. Iya. Bikin satu lagu pas terima kasih buat Tuhan. Siap, itu sudah Boy, sudah Tuhan saya Oktober ini, September Oktober akan mulai keluar sudah. Siap. Atau kesnai di kita lah itu. Siap. Boleh. Siap. Jadi oke, jadi kalau beta lihat tuh begini, gue gitu, maksudnya Ale mesti ingat bahwa lagu laki-laki baik itu akan bisa naik itu karena ada kesadaran dari doa Kenan malam-malam itu, dan Ale sendiri melepaskan Ale punya semua ego, Ale punya idealisme, dan berkata kepada Tuhan, catatan kecil beta di malam ini for Ale,
Bu Reza punya sinyal terganggu kapai. Iya. Iya. Nah, sambil tunggu Bu Reza masuk ini kita baca satu statement dulu Karena itu dari merupakan Debra Ire. Oh, Bu Reza masuk. Jadi mulai sekarang jam yang suka nyanyi lagu Ambon ini akhirnya nyanyi lagu Ambon yang ingat kembali. Iya, Bu Debra. Terima kasih. Iya. Boleh saya masuk Bu Reza tuh. Terima kasih. Oke. Jadi catatan beta itu ingat Kenan pendoa dan Tuhan sedang berkarya lewat apa yang Ale lakukan. Amin. Jadi mau menunjukkan bahwa tempat berkarir itu tidak harus selalu di luar Ambon. Ya. Itu satu. Ya. Dan kedua, Ya. kita harus bangga dengan macam Ibu Debra bilang itu bahwa lagu Ambon pun Tuhan bisa angkat ketong gitu dengan lagu Ambon yang sederhana dan dengan cip ciri khas. Cuman beta mau garis bawahi satu hal. Beta cap Ale laki-laki baik itu karena gini. Kalau beta salah tolong bilang itu. Satu, Iko Idol, lucu semua aman nyaman. Habis Idol yang beta paling ingat dan beta paling salut dengan Ale itu adalah Ale yang kaget untuk langsung macam berkarir di Jakarta bisa. Ale pulang selesaikan Ale pun tugas kuliah sampai selesai dan beta kasih hormat karena orang tua membiayai. Ale pulang Ale pun surat ijazah itu kasih ke orang tua sebagai tanggung jawab Ale sudah menyelesaikan 20 tanggung jawab ke Ale. Lalu yang ketiga, laki-laki baik for Ale itu tepat. Kita mau tanya sebenarnya Ale dan Cynthia itu pacaran berapa lama? Aduh, kata orang dua. Kalau Cynthia ada nonton sing, waktu dia pun kepala kalau dia jawab betul. Sing, 8 tahun Bapak. 7 apa 8 tahun begitu. Ya, sudah pokoknya 7 atau 8 tahun. Tapi yang menarik itu begini, Bu. Ale Iko Idol, Ale pulang kuliah, tapi juga Ale setia pada cinta yang sama. Itu Ale jago. Jadi dengan demikian cap laki-laki baik ke Ale itu pas. Dan Ale tadi saya bilang laki-laki baik itu ada dua hal ya beta perlu kasih catatan. Satu, laki-laki baik membuat Ale punya, kalau beta sing salah kata teh hilang. Ale pun masih dengar kan? Ya lanjut. Iya dengar. Ale pun subscriber dari YouTube naik feature begitu laki-laki baik. Ya. Jadi laki-laki baik itu Ale pun subscriber di YouTube feature Ancor Lele. Jadi naik tembus segala macam hal-hal. Itu laki-laki baik. Ya. Tapi yang kedua dari laki-laki baik yang kita catat adalah Ale menjadi performance dan lagu laki-laki baik itu masuk di dalam AMI waktu itu betul lupa. Iya, AMI Award. AMI Award. Jadi bursa untuk mendapatkan award khusus lagu daerah. Nah, ceritakan tuh proses supaya orang saya pikir kata itu prestasi karena for beta karena beta tahu video klip laki-laki baik itu ada orang-orang tertentu yang bekerja lain bikin mana bikin taiji di siapa sampai akan bisa jadi video klip yang yang gitu-gitulah betul tahu lah. Saya bisa bilang layar saja. Tapi minimal AMI dan beta itu prestasi besar karena orang di Ambon lagu-lagu yang banyak orang masuk AMI. Yang beta tahu selain Ale yang masuk AMI itu dari Ambon adalah melakukan hip hop, tapi juga sampai di tingkat finalnya saja sama dengan Ale. Nah, cerita sedikit tentang itu sebenarnya beta kalau bikin sesuatu tuh Bu harus tahu tujuan bikin ini apa begitu. Ini bukan cuma sekedar bikin. Beta punya mimpi tuh apa ya bisa mendapatkan satu penghargaan dengan karya yang beta bikin begitu. Jadi kenapa sampai awal itu bikin lagu harus beda, dari musiknya harus musik yang beda, video klipnya juga harus yang pokoknya teman-teman atau siapa yang nonton lagunya bisa tahu bahwa video klipnya tuh kayak apa gitu. Jadi itu tuh dari unsur-unsur itu tuh yang bikin beta kuat kenapa harus
harus sampai aju ke AMI, harus mengajukan untuk masuk ke AMI. Jadi beta mencoba untuk cari karena ada beberapa teman produser di Jakarta sana bilang, ayo sudah masukin lagu kamu ke sana, masuk kategori bahasa daerah, lagu dengan berbahasa daerah terbaik atau apa gitu kategorinya gitu. Itu jadi beta coba kasih masuk karena orang bilang, oh langkah-langkahnya ini. Beta kasih masuk dan lolos ke sana. Itu, aduh, itu luar biasa. Sampai sekarang kalau itu berkarya itu masih pengen suatu saat ada bisa dapat sesuatu dari di AMI itu. Itu menurut beta itu prestasi yang baik ya, Nyong. Yang semua orang bisa lagunya masuk lalu ada di dalam apa namanya di dalam semua apa namanya kontes ya, kontes lagu terbaik dari sisi apa saja ya, termasuk lagu apa laki-laki baik itu dalam kategori lagu daerah terbaik. Nah, beta mau tanya satu lagi kali, selain sesudah laki-laki baik ada lagu apa lagi? Sebae Nona? Iya, ada lagu Sebae Nona. Jadi sebenarnya kenapa sampai lagu Sebae Nona itu ada? Yes. Itu karena begini. Kemarin itu lagu laki-laki heboh sekali, banyak perempuan yang protes. Dong bilang kata masa cuma laki-laki saja yang baik, begitu. sampai orang inbox begini. Dong bilang kata, Bu, lebih baik bikin lagu perempuan baik. Kasihan kalau ketumpulan dari Ambon, dari Jakarta ke Ambon, ketumpulan yang pakai dapat buang di luar. Kalau saya bilang dong baik, begitu. Buang dapat lempar di luar. Kita pikir betul juga ya, maksudnya itu lucu-lucuan. Tapi kita pikir bagaimana kata orang, maksudnya mengapresiasi perempuan juga itu kan perlu, begitu. Ya, Bu Resa, Boy. Jadi kita coba untuk tulis lagu itu, lagu Sebae Nona. Dan jadi lagunya itu beta tulis itu termasuk lagu yang paling cepat yang beta bikin. Resa. Ya. Oh sorry, saya hilang nih. Kita hilang. Hilang nih sebentar. Halo. Ya. Saya beta punya ini hilang. Apa hilang? Bentar. Cek. Layar hilang, sinyal hilang. Iya, layarnya hilang. Iya, bisa out dulu nanti keluar saja dulu baru masuk. Oh ya. Bapak itu sinyal, biasa. Ya, saudara semua, bagi teman-teman yang saudara yang mau komentar, bisa saudara komentar di chat live ini. Nanti mau tanya apa ke Beto juga bisa langsung nanti. Kalau Seng Beta yang perhatikan, ada Boy yang perhatikan, dan itu bisa bisa kasih Beto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua saudara yang lain. Saya kira ini sesuatu percakapan yang baik dan inspirasi cerita tentang bagaimana ketong bisa berprestasi itu bukan karena satu dan lain hal yang terkait dengan harusannya di Jawa saja, tetapi semuanya bisa lewat apa yang ketong kerjakan dari Ambon, dan itu bisa menolong ketong untuk banyak hal gitu ya. Kita kira ini satu hal yang baik yang ketong bisa ada, dan dalam semua hal yang ada ini ketong percaya bahwa Tuhan kasih kesempatan dan peluang untuk ketong menghargai, apalagi menghargai jati diri, latar belakang. Saya kira itu sesuatu yang baik untuk kita semua bisa berprestasi. Jangan selalu berpikir bahwa kalau ke Jawa saja baru bisa berprestasi, ya tidak begitu. Prestasi bisa juga terjadi di Ambon atau dilakukan dari Ambon, dari Maluku. Oke, Malam kembali jumpa, silakan. Iya. Silakan Nyong, sambung soal Sebae Nona tadi. Iya, itu pas orang banyak yang bilang itu rata-rata perempuan yang protes itu. Perempuan yang protes. Jadi dong bilang kata, masa bikin laki-laki dong kepala batu lah, bikin laki-laki dong rasa bangga lah.
Akhirnya coba tulis lagu Sebenona, itu ungkapan apresiasi dari seorang laki-laki yang kasih tahu bahwa oh iya, dia terlalu baik for beta sampai jadi beta harus sayang dia. Maksudnya khususnya orang punya pasangan harus mencintai dengan sayang yang tulus begitu, Open. Yes. Jadi beta coba tulis Setuju. dan jadi Sebenona. Itu lagu itu, terus ada Tolong Pakai Hati. Jadi untuk sementara 3 lagu yang sudah jadi Boresan. Ya. Boy. Ale malam ini ada siap lagu apa saja for menyanyi? Sebenarnya ada banyak yang minta Ale menyanyi Laki-Laki Baik kembali, tapi itu simpan di Terai juga, Pak. Oke, boleh. Mau tanya satu lagi. Ya, Boy tanya dulu, Pak. Dia menyanyi. Silakan, Boy. Apa artinya history sejarah terciptanya lagu Ini Beta ini baru dikasih tahu di Ini Beta malam ini, apa sudah sempat cerita di hal yang lain, di streaming yang lain? Seng, kalau streaming baru ini. Tapi kalau misalnya dimuat di berita, ya dimuat di berita ada beberapa media. Memang karena dong pengen tahu begitu, Boy. Pengen tahu. Jadi bersyukur. Jadi kalau baca di berita yang di berita apa orang atau tidak kan sama cerita lain tuh. Jadi cerita lain punya apa gregetnya berbeda, sedap, keren. Ya, great blessing lah untuk apa latar belakang lagu dan apa ceritanya dapat lagu itu luar biasa. Jadi karena itu seperti Bu Reza bilang Laki-Laki Baik tadi. Jadi ada banyak penyanyi, mereka bisa menyanyi dengan bagus, punya skill bagus, tapi attitude dan karakternya tidak bagus. Karena Bu melekat pada Laki-Laki Baik, beta pesan tetap jaga kehidupan, tetap jaga integritas, tetap jaga buku telepon baik, keluarga dengan anak. Karena itu kan jangan sampai kata nyanyi Laki-Laki Baik tapi kata sembai. Oh. Siap. Kalau sembai itu masih beta bikin lagu lah, Laki-Laki Terbaik. tapi bersyukur karena dorang bisa. Artinya gini, beta sangat percaya dengan kuasa perkataan. Beta sangat percaya dengan kuasa perkataan. Ketika dong bilang beto Laki-Laki Baik, beta bersyukur bahwa dong berdoa itu sementara berdoa for beta pribadi dan dong berdoa for semua dong laki-laki lah begitu biar tetap jadi laki-laki baik. Amin. Oke Bu Dangke, such a great blessing untuk testimoninya yang luar biasa. Jadi Bapak Saudara yang di Ini Beta bisa dengar, yang nonton malam hari ini bisa dengar langsung sejarah di belakang lagu terciptanya Ini Beta. Mantap. Laki-Laki Baik Bu, bukan lagu Ini Beta Bu. Lagu Laki-Laki Baik Bu, bukan lagu Ini Beta Bu. Kalau Ini Beta tuh Ini Beta, Ini Beta, Ini Beta. Parse. Lanjut Bu. Ada lagu apa yang Bu naik? Ada salam dari Bu Edi Upesi di Jayapura. Sedap katanya. Nah, sedap ini yang sedap. Oke, sebelum naik beta baca komentar dulu, Beta baca komentar. Iya, baca komentar. Iya, ada biar ketong apresiasi. Tadi sudah dari Ibu Debra Here sudah, kemudian Usi Hilari sudah, selamat malam. Ada dari Bung Mener Riri Hena, selamat malam semua. Selamat malam Bung. Ya, kemudian ada dari Usi Nona Flosanta Latuheru. Kalau saya salah di Papua, Kak. Ada dari Papua nih Bu. Nona Pendeta itu. Nona Pendeta yang dia kawin ketong dua-dua itu betul. Ketong dua-dua itu. Iya. Ipen. Kemudian di Edi Upesi anto pulago ada baru naik di Ini Beta pung wall itu Rindu Mama. Sudah. Iya, sudah. Oke, itu malam hari ini Bu yang ada nonton. Ada Usi Sonya Matulesi juga Bu. Usi Febi Sonya Matulesi. Selamat malam Si Anto punya komen pakai tagar tolong pakai hati, sadap. Oh iya, itu lagu. Tolong pakai hati. Itu lagu. Siap, tolong pakai hati. Nanti sebentar lah, tolong pakai hati sebentar. Siap. Nah, itu maksudnya mau request tolong pakai hati itu. Mama Usi Febi nanti tolong requestnya mau
Mau yang orangnya menyanyi langsung atau pakai YouTube? Iya. Oke. Lalu ada Arna Lestari Latuheru juga. Selamat malam Musi. Ya. Oke. Selamat malam, Ade. Ya, lanjut nyanyi satu lagu dulu for semua. Oke, beta menyanyi lagu Sebenona untuk semua. Garnier Oh, sorry. dengan Ini orange kebetulan dan pakai. hyaluronic acid by Mata Panda. Cobain sekarang. Lastel Grow ingin berbagi Wait. cara go happy di masa new normal ini. Apapun caranya. Banyak orang tanya, mengapa beta mesti deng ale? Beta bilang ale, sempurna di beta pun mata. Banyak orang yang ragu akan katong dua pun cinta. Beta yakinkan dorang kalau yang beta jalani ini pasti. Dengan ale beta bahagia, dengan ale sangat bahagia. Sayang saya bikin beta beruntung pernah kenal ale. Sebenona, saya bikin beta paling berarti. Sehingga ada orang lain yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang, berdiam dalam beta pun hidup. Seamor beta dan cinta sampai sengada ruang nona-nona yang lain. Banyak orang tanya, mengapa beta mesti deng ale? Beta bilang ale, sempurna di beta pun mata. Banyak orang yang ragu akan katong dua pun cinta. Beta yakinkan dorang kalau yang beta jalani ini pasti. Dengan le beta bahagia, dengan le sangat bahagia. Sayang saya bikin beta beruntung pernah kenal ale. Sebenona, saya bikin beta paling berarti. Sehingga ada orang lain yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang, berdiam dalam beta pun hidup. Seamor beta dan cinta sampai sengada ruang nona-nona yang lain. Sebenona, saya bikin beta paling berarti. Oh, yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang, berdiam dalam beta pun hidup. Seamor beta dan cinta sampai sengada ruang nona-nona yang lain. Seamor beta dan cinta sampai sengada ruang nona-nona yang lain. Seamor beta dan cinta sampai
sing ada ruang pernona-nona yang lain. Terima kasih. Ya. Siapa kabar? Si Ambor beta dan cinta, nona-nona yang lain. Bet, itu tadi perhatikan Usi Febi mau ada menyanyi request lagu yang itu tadi, lagu yang terakhir itu bukan lagu hati. Tolong pakai hati itu dengan live atau mau live. Oke. Soalnya live beda daripada kita nonton YouTube, itu kan ada punya live itu kan live itu akan lebih intimate ya, lebih berkelas, lebih berkesan. Jadi thank you baby, sebenarnya kita mau begitu lah. Sebentar ya. Berarti itu mesti sambil bicara aja. Ambil akan punya mana Swan saya. Bagaimana nyok? Ambil akan punya Swan siapa Pak? Oke, sambil bicara. Akan pemain Swan di mana? Di handphone yang sementara pakai ini. Oke. Oh iya sudah, pelan-pelan aja. Coba kamu pelan. Ya. Nah, sambil Nyong itu kan ya. Lagu pertama pop banget ya. Lagu pertama orang bilang pop banget, maksudnya pop sekali gitu. Ale bikin single di luar Ambon nih. Akan rata-rata saja. Ya, menurut beta dia rata-rata saja. Lagu kedua, laki-laki baik dia pica talamburang ancur lele jadi berkat korban harap. Pica talamburang ancur lele maksudnya dalam konotasi positif ya. Jadi dia betul-betul jadi dia blow up, viral dan jadi sesuatu. Lalu muncullah lagu Sebai Nona. Nah, Sebai Nona itu menjawab laki-laki baik dengan Sebai Nona. Itu keren. Tapi pertanyaan beta tuh nyontok dari laki-laki baik Sebai Nona itu kan pop Ambon. Kenapa tiba-tiba Ale lompat ke apa tadi satu lagu yang terakhirnya apa? Akan kulang ingat kita kepala itu karena mungkin tolong pakai hati. Kenapa akan lompat ke tolong pakai hati tapi dia pembahasa tuh pakai dia lebih ke arah timur. Kenapa begitu? Ali tolong terangkan pola terbelakang supaya orang mengerti itu. Karena kalau kita bicara lagu pop daerah, ini kita ada di kawasan Nusa Hitam, jadi Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ya. Ini kawasan Nusa Hitam yang punya banyak kreativitas dan segala macam yang lain, gitu. Dan ini menarik. Nah, tapi menurut beta, Ali perlu cerita supaya itu menjadi sebuah catatan ya. Kali Ali belum cerita di tempat lain lah, cerita di sini kamu aja. Gimana Boy? Iya, ini belum. Belum. Kalau ini pertama di sini nih. Ini kenapa sampai betul bikin lagu Tolong Pakai Hati? Ya, karena waktu lagu Laki-Laki Baik keluar, ada beberapa teman-teman di Papua sana bilang bahwa Bung punya lagu nih masih asing for katorang di Katun Talingam gitu. Jadi oh iya siapa apa. Nanti beta coba kasih keluar lagu kedua Beta kasih keluar lagu kedua, Sebai Nona, dorang suka. Lalu itu bilang gini, oke terima kasih, mungkin saya Tamang mewakili telinga-telinga teman-teman semua di Papua sana. Jadi sebagai penghargaan teman-teman sudah terima beta punya lagu di sana, makanya beta bikin lagu ini Tolong Pakai Hati. Ini spesial buat semua teman-teman yang ada di Papua yang sudah suka lagu Laki-Laki Baik, sudah suka lagu Sebai Nona, sudah subscribe YouTube Beto Habibu, sudah komen segala macam tentang Beto, menunjang Beto karir. Ini spesial dari seorang Beto Habibu buat teman-teman yang ada di Papua. Makanya Beto pakai lagu liriknya Papua, dan itu memang spesial buat teman-teman semua di Papua. Itu alasannya. Ya. Yang kerja musik masih orang yang sama, Nyong? Kerja musik orang yang sama. Iya. Oke, keren. Dan ke Bu Jim sudah bikin musik yang bagus ya for adik laki-laki. Beta beberapa nih Bu Jim berapa kali suka kontak ya beta juga kasih apresiasi luar biasa karya betong anak-anak belajar tapi tetap mau pulang di daerah mengabdi dengan segala macam
Proteng sebenarnya lebih banyak proteng. Mereka, Ya, proteng itu prodang. ya Silakan, itu Boy. ya nanti suatu saat mungkin ini beta bisa streaming dengan Bu Jimmy Risakota ya sebagai sebuah tribut buat apa karya-karya apa aransemen musik beliau yang juga dapat membantu musisi-musisi Maluku dan lain sebagainya, dan itu bisa menikmati Yanto punya karya-karya aransemen musik juga lewat Bu Beto punya lagu-lagu dan lain sebagainya. Ya mungkin kita bisa berdua suatu saat bisa atur waktu, Bu Resa bisa bunyi beliau, bisa ada di Bu Beto. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi Ali sudah siap dengan lagu apa tolong pakai hati ya. Kalau sudah siap lalu lanjutkan saja supaya si Feby Iya. sambil cari. Ya. Live langsung dari laki-laki baik. Cerita sedikit dulu, sembari kita cari boleh. Cari. Oke. Kita mau bilang apa lebih terus kata sebenarnya. Habis ini mau bicara, habis nyanyi apa tolong pakai hati, kita bicara soal rencana ke depan mau bagaimana, ya planning ya, hal-hal yang bisa diletakkan. Bentar, Pak Ben, bentar. Oke, saya Bung. Sambil cerita, sambil Ale cari tolong pakai hati. Kita pertanyaan satu aja. Kan ini dari mulai idol, sebelum idol, terus pernah terlempar di satu grup band, main sama-sama di grup band itu, akan kalau salah nama apa? Parsi kan kalau salah. Atau ada grup band lain yang salah, pokoknya itu grup terlempar. Jadi vokalis situ, lalu terus idol, lalu habis idol kembali berkarir, kembali studi dan segala macam. Dari semua perjalanan karir sampai detik ini, Nyong, ada hal apa yang saya rasa paling susah? Kan mungkin semua senang, karena ada hal yang susah pasti. Hal apa yang menurut Ali paling susah? Paling susah itu bisa bernyanyi dan diakui orang bahwa ketua bisa menyanyi begitu. Itu yang paling susah. Kenapa begitu? Karena orang pernah sih mengakui Ali bisa menyanyi. Siapa? Iya. Tolong bilang dulu. Serius. Ada yang bilang kata itu cuman karena faktor A, B, faktor C begitu. Jadi gimana ya? Ya itu memang paling sulit ya. Maksudnya bikin sampai orang bilang bahwa orang bisa menyanyi itu memang paling bisa membicarakan. Pokoknya itu yang sulit. Jadi karena mungkin banyak orang pikir orang bisa nyanyi dan orang ini pendatang baru atau apa, jadi ya begitu, Pak Ben. Ya, kalau kita catat, Ali punya kesulitan tuh banyak sebenarnya. Satu, SMP itu melarikan diri dari negeri, ya. Dilarikan dari negeri. Terus ikut idol, Satu lagi. Ya. Apa? Yang ikut idol tuh jadi begini. Memang beda dari teman-teman semua. Semua orang begitu. Ini betul-betul pendiri saja bahwa waktu berdiri di panggung spektakuler itu keturun bicara agak gimana ya? Masih selancar kayak begini. Masih agak kaku. Itu di spektakuler Indonesian Idol tuh begitu. Jadi agak delay ketika misalnya Dewi Sandra kasih pertanyaan gitu, harus pikir dulu. Karena takutnya bicara kampung keluar ini. Ini jujur. Waktu di panggung tuh. Jadi tapi puji Tuhan lah, semua seiring dengan berjalannya waktu dan ini semua baik gitu. Ini dia punya. Yes. Begitu, Bu Resa. Oke. Beta punya catatan Ali punya tadi kesulitan idol, itu kesulitan tadi.
bicara harus jaga aja salah bicara. Terus yang lain adalah kita lihat Ale pun kesulitan yang lain itu kuliah harus pulang diselesaikan, lalu kemudian berkarir terpisah dari keluarga. Tapi ada satu catatan yang saya pernah lupa. Ale pun kesulitan ketika Ale mau menikah, lalu terus ibu pendeta yang memimpin Ale pernikahan meninggal. Aduh. Lalu Ale kalelerang. Itu Ale sebelum lupa cerita itu. Ale kalelerang cari pendeta for people. Tapi puji Tuhan, ya ampun, sekalipun orang belum terlalu ingat betul selain idol, tapi orang bisa tolong dan akhirnya Tuhan semua lancar. Itu cerita-cerita gitu tuh saya boleh lupa dan karena ada banyak hal orang yang terlibat dalam perjalanan hidup itu, banyak orang terlibat di dalam. Dan kalau yang orang soal komentator bisa menyanyi, itu pembuktian sekarang ketika waktu membuktikan mestinya orang itu lebih tahu diri lah bahwa dia pernyataan itu salah. Ya. Kita kira itu yang paling ada hal lain yang susah juga dalam hidup yang lain, tapi kita kira semua berproses dan hari ini ada sebagaimana Ale ada itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ingat terus kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Ya. Bu, halo Beto. Ya. Ya, Beta mau tanya satu pertanyaan. Ya, Beta mau tanya satu pertanyaan live for Bu. Bu, dengan semua pencapaian Bu dan kesuksesannya Bu, keberhasilan Bu sampai pada titik ini, bagaimana Bu memandang kesuksesan itu dari iman Kristen Bu sendiri? Saya pikir bahwa apa sih waktu Tuhan itu, selalu percaya bahwa waktu Tuhan itu paling tepat. Ya. Lagi, anto kenapa Tuhan suruh beto harus kasih keluar lagu 3-4 tahun yang lalu, karena mungkin anto siapkan momen ini dengan segala persiapan yang baik dari sisi mental, dari sisi mesti Tuhan lihat bahwa beto mesti lebih tekun lagi berdoa, minta dulu baru dapat. Dan mungkin sepanjang tahun itu beto berdoa minta dan Tuhan bilang this is your time, anto kasih. Tapi itu percaya itu segala sesuatu tuh memang Tuhan punya waktu. Ya. Iya. Itu Tuhan punya waktu yang bikin sampai bisa seperti ini. Cari-cari usi nona pun lagu beta tanya sambil cari-cari usi baby. Sudah dapat tuh, lagu sudah dapat. Iya. Lagu sudah dapat. Iya. Nyanyi dong. Sebelum satu lagi share, lagi kirim dulu. Lagi kirim satu lagi ya. Ini sekarang istilahnya bukan punya fans, Bu punya fans, ya punya fans, istilahnya orang di medsos fans boy, fans girl toh. Nah punya fans, Bu jadi most popular, jadi terkenal. Bagaimana Bu mengapresiasi para fans itu satu. Bagaimana Bu mengapresiasi para fans? Yang kedua, dengan punya banyak fans dan lain-lain, bagaimana Bu menjaga attitude Bu sendiri mungkin supaya istilahnya ada orang banyak kan yang pendatang baru tiba-tiba populer, lalu attitude-nya berubah. Nah itu sih yang beta lebih lihat kepada, karena ini kan semua berhubungan dengan laki-laki baik toh. Ya, okay. Kan memang apa ya? Orang mengidolakan katorang yang bisa paksa atau melarang dorang untuk saya bisa mengagumi katorang. Dorang punya hak. Tanpa fans itu katorang sih nggak ada apa-apa gitu. Jadi beto akan memperlakukan orang sama seperti yang lain. Entah itu dia laki-laki, perempuan, selalu menaruh tempat dan porsi yang sama begitu. Ketika beto jabat tangan dengan yang satu, semua harus dapat jabat tangan. Ketika beto minta terima kasih for satu, semua harus beto minta terima kasih. Nah itu, jadi ketika itu kasih senyum for satu, semua orang berhak dapat senyum. Jadi saya ada semua sama, semua ada di itu punya hati, semua orang dipandang sama. Ada sampai memang resiko kata orang sekarang betul bisa 3-4 video yang dorong minta dari entah itu inbox, entah itu DM di Instagram, dorong bilang minta terima kasih, ucapan ulang tahun, kata orang harus bikin karena memang itu konsekuensinya. Kalau kata orang saya bikin kan nanti orang berasa bahwa
belaga apa segala macam. Ya harus secapek-capeknya kata orang ya, sebisa-bisanya kata orang harus bikin gitu. Kadang-kadang lewat waktu, orang pikir yang penting kata kasih pemahaman for dorang agar bisa mengerti bahwa ya ada waktu-waktu khusus yang memang kata orang perlu untuk inilah begitu. Istirahat gitu tempatnya. Oke, dan Ibu ini satu komentar lagi dari Li Duen Davano Apitulei. Laki-laki baik, keren, good job Beto, mantap, jempol 2. Oke, langsung lanjut dengan si Sonya Matulesi pung lagu Bu, mungkin anto tunggu nih. Iya. Bentar, kita kasih hidup Bluetooth dulu. Sorry, ini persiapannya. Sorry. Siapa? Justru begini yang bagus. Ketemu acara tidak ada dibuat-buat, atau semua seadanya. Tidak ada by setting yang ada. Semua follow seadanya apa yang ada gitu. Iya, ngalir. Ya. Ngalir ya. Bentar. Akan mau tersendat-sendat karena sinyal yang ada, siapa? Iya. Satu orang cerita dulu. Ini lagi loading, dia lagi loading, connect ke Bluetooth. Siap. Jadi tadi Boys tanya soal fans segala macam dan apa yang sikap atau attitude dan beberapa hal yang lain. Kita langsung saja ke planning ke depan ya. Kita selain itu ada 3 lagu, ada rencana apa gitu dalam mengembangkan karir ke depan, apa yang mau bikin? Oh iya, kita kebetulan lagi mau siap bikin album judulnya album Laki-Laki Baik. Jadi berisi nanti sekitar 6 atau 7 lagu. Lagunya ada lagu daerah yang nanti kata orang Beto akan kolaborasi dengan beberapa teman musisi daerah sini yang hebat-hebat. Jadi tunggu saja teman-teman semua yang nonton, terus support biar seng mengecewakan ya. Terus tunggu, ini dia lagi download ini. Aduh, sorry semua, sorry. Bapak santai aja. Iya, ini internetnya jadi prestasi selain Idol, terus masuk nominasi AMI, ada prestasi apa lainnya yang selama ini sudah capai dalam bermusik? Itu untuk sementara masih itu, tapi sebelum Idol tuh ada kayak Pesta Rawi, Bintang Radio, juara Bintang Radio mewakili Maluku, Bintang Radio tingkat nasional, masih itu. Jadi dan semoga lah ada prestasi yang lebih baik lagi di depan sana. Amin. Jadi semua prestasi apa yang dilakukan, ada yang bisa dikerjakan, dilakukan. Proyek tadi mau kerjakan album, betul. Jadi semua hal itu yang ada di dalam planning ke depan yang mau dibuat. Jadi laptop. Ya. Sorry. Menyanyi sudah sampai di mana saja selama ini? Sampai di Singapura, Hong Kong, di Macau, Malaysia. Itu diundang nyanyi sana. Itu saya pernah ya. Terus kenapa saya pernah apa? Itu saya pernah terpikir sama sekali, Pak Pen. Beta punya album rohani 2012 tuh bikin pure di Singapura. Jadi semua bikin di Singapura, dari mulai produksi sampai semua, pokoknya produksi semua di Singapura. Jadi itu memang Tuhan punya baik. Album rohani. Iya, album rohani. Saya tahu kan ada album rohani. Betul kata ada album rohani. Iya ada album rohani. Nanti baru betul balik, baru betul kasih akan punya CD-nya. Karena memang
Ingatan CD-nya, Boy CD-nya. lah, bukan cuma beta. Siap, Boy lah. siap pasti. Beta Ya, mampir kasih ke Bali Boy nanti. Ya, beta ada mau tanya pas laki-laki sih. Beta bilang beta ada mau tanya kata mau bikin album rohani dulu laki-laki sih. Iya, itu album rohani. Album rohani. Kebetulan itu ceritanya beta pikir nyanyi di Surabaya. Diundang nyanyi di Surabaya. Ketemu ketemu satu orang dari Singapura sana. Karena beta pas nyanyi itu nikahan semua sudah nyanyi pas tiba-tiba kebetulan Tamang nih dia bilang kata oh ya saya kedatangan tamu itu nyanyi naik nyanyi selesai nyanyi langsung ikut di belakang di tempat duduk langsung bilang saya suka suara kamu dia bilang begitu dia bilang oh iya tukaran nomor telepon Anto bilang kata saya akan produserin kamu gitu. Anto bilang kita kasih berproses selama kurang lebih 8 bulan begitu. Langsung Antua bilang kata, oh ya sudah kirim lagu siap-siap dan nanti take di Singapura. Dan itu proses semua di Singapura. Itu yang pernah pikir karena memang dari selesai idol beta bilang Tuhan, beta cuma punya satu permintaan, punya album rohani sebagai ucapan syukur, terima kasih Rabbi itu for Tuhan karena Tuhan terlalu baik. Dan itu Tuhan kasih for beta cuma-cuma. Itu kayak mimpi. Ada CD-nya nanti kalau itu balik ke Jakarta baru kita ambil, kita kirim. Siap. Ada keren. 10 lagu. Keren. Luar biasa. Ini kita baru tahu nih, puji Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama dengan apa yang terjadi karena itu memang karya Tuhan di luar kontrol ketong ya. Kalau ketong merancang semua Tuhan merancang jauh lebih baik dari apa yang ketong rancang. Iya itu. Silakan kalau jam siap, silakan. Aduh, ini laptopnya kenapa? Masih blok kak? Iya. Kalau masih blok siapa apa? Ya. Ini dia masih loading lain. Sorry. Uzil ada tanya di sini, dampak dari 18.000 subscriber apa, Bos? Oh iya. Dampak dari 18.000 subscriber, berapa banyak yang Sufi Wale pun lagu? Boy ketawa tuh duri babi senilai dolar, Boy. Apa namanya? Monetisasi. Sudah dimonetisasi. Kebetulan lagu laki-laki baik sampai 1 juta viewers, 1 juta lebih. Sebenona juga 1 juta lebih. Jadi puji Tuhan tiga kali Tuhan kasih berkat lewat YouTube. Ada dapat gold sertifikat dari YouTube belum, kayaknya harus 100.000 dulu apa? 100.000 subscriber katanya. Jadi Toma palang-palang dulu, semoga Tuhan berkehendak untuk ini dan bisa itu. Jadi hari ini YouTube su 3 kali kasih dan satu lagi berkat lagu laki-laki baik. Teman-teman semua yang ada nonton dimanapun berada yang pakai NSP laki-laki baik, terima kasih banyak karena hasil dari NSP laki-laki baik sangat luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Beta rasa itu pekerjaan yang perkara yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi Ale bekerja ada invisible hand yang memberkati Ale dengan semua apa yang Ale kerjakan. Dan beta pribadi emosi di sini cukup kenal Ale dari sejak ketemu beberapa pertama kali beta tahu Ale perjuangan dan ya puji Tuhan lah apa yang Ale kerjakan. Beta kira itu menjadi sesuatu yang kita patut banggakan. Beta sebagai saudara laki-laki ya beta pribadi beta kasih apresiasi ya. Semua orang yang lewat di beta dengan musim hidup dan yang juga sekarang ini dengan Boy sama-sama di ketemu hidup itu adalah bagian dari buah karya Tuhan yang Tuhan taruh for kita bisa bikin apa sama-sama ya. Bukan bikin for diri sendiri tapi bikin apa for sama-sama. Semoga Tuhan terus memperkenalkan kita punya apa yang kita kerjakan dan lakukan. Beta tetap berdoa. Beta yakin Boy kita tetap berdoa untuk Ale punya karir ke depan, keluarga ke depan. Masih loading kan, Boy? Iya ini kalau siang ada kata orang pakai
Aduh, Kalau sorry. masih Kalau yang ada pakai, YouTube kalau YouTube yang ada kita pakai YouTube aja Bu. oke. Ya, sambil dia loading di dia punya itu tetap Bu cari YouTube aja. Sambil Oke. jadi Usi Debi, Usi Sonya kan, Matulesi tadi. Ini ada coba Ya. loading yang dapat, tapi nanti kalau akan terloading tetap dinyanyikan. Ya, gitu. Kalau terloading tetap dinyanyikan, tapi Oke. intinya adalah Boy tolong diangkat di YouTube tuh. Oke, Dia punya sebelum minus one-nya. tolong pakai hati beta baca komen dulu dari Jong Pati Rajawani. Tuhan berkati kakak tagar laki-laki baik. Beta tunggu lagu berikutnya. Tagar JSK Yesus Kristus berkati saja. Mantap. Oke, Dewi berikut lagu laki-laki tolong pakai hati. Beta nyanyi putar di sini saja deh. Beta sepakai ini mau masuk. Kau beta putar lagi. Kau bilang setelah boleh mendua, saya mau, tapi kau yang ingkari, kau yang mulai duluan. Saya coba untuk menahan, tapi kau makin jadi. Saya bertahan, rasa hargai hubungan. Saya mau tanya apa yang ada di kau pikiran. Saya mau tanya apa yang buat kau sampai jadi begini. Kau masih punya rasa lekase, sesayang paling sayang kau nona. Aduh, yang buat tak begitu nanti kau akan menyesal. Tolong kau pakai hati nona, yang sia-siakan sapu cinta. Kau mesti tahu banyak nona yang tunggu Saya coba untuk menahan hati, tapi kau makin jadi. Saya bertahan ini karena saya hargai hubungan. Saya tanya apa yang ada di kau pikiran. Saya tanya apa yang buat kau sampai jadi begini. Kau masih punya rasa lekase, sesayang paling sayang kau nona. Aduh, yang buat tak begitu nanti kau akan menyesal. Tolong kau pakai hati nona, dan sia-siakan sapu cinta. Kau mesti tahu banyak nona yang tunggu. Tolong kau pakai hati nona, dan sia-siakan sapu cinta. Kau mesti tahu banyak nona yang tunggu. Kau masih punya rasa lekase, sesayang paling sayang kau nona. Aduh, yang buat tak begitu nanti kau akan menyesal. Tolong kau pakai hati nona, kau mesti tahu banyak nona yang tunggu. Tolong kau pakai hati nona,
dan sia-siakan sapu cinta. Kau mesti tahu banyak mana yang tunggu. Sungguh aku tuh. Siap. Oke, malam. Ketemu pun saudara laki-laki satu dari Papua, dia fansnya Beto juga, itu ada muncul. Malam Kakak Edi. Hai, kakak laki-laki baik. Apa kabar? Kakak Edi. Siap, lanjut. Mau tanya apa? Silakan, Edward. Ini lebih sedap nih kayaknya nih. Beto Beto, sebenarnya Kakak Edi lagi ada lagu Rindu Mama tuh. Dalam proses on the progress berdoa laki-laki juga. Amin. Sekali-sekali kata orang gabung jurus kah? Nah, itu sudah tuh. Itu sudah. Edward, suara tantangan tuh, gabung jurus. Dangke banyak lah, ada support bagus tuh mah kakak ini kan orang pemerintahan, jadi sen terlalu bermain di Iya. Katon katon support katon pung adik-adik yang memang punya karir luar biasa ya, yang sudah maju jauh luar biasa, itu katon support gitu. Artinya hobi menyanyi, tapi ada pekerjaan prioritas yang katong bikin di luar sebagai pemusik atau pencipta lagu atau pelaku seni, ya katong bisa bantu lewat jalur lain, ya katong tetap support gitu. Siap. Kemarin juga aku janji dengan Ade Beto nih, katanya tanggal 1, cuma kakak tunggu mungkin pesawat saya ada rute ke sini, jadi mangkali senjadi apa ya, jadi kakak pikir kalau ada di sini kan bisa ya, kakak bisa ini sedikit lah itu ya, katong kasih kenal sedikit. Bisa duet. Seng, ini kalau seng COVID sampai ke sana ini. Sedap. Iya, aduh, tapi gitu sudah. Jadi Beto, Obed. Ya. Obed. Beto ini susah. Kita panggil Ale selain nama lain lah jadi gitu. Ya Beto, siap. Kalau Ale bilang mau gabung, gabung jurus, Beta tawar Ale gabung jurus dengan kakak laki-laki yang main gitar tuh juga. Nanti atur waktu, karena kalau kamu orang 3 orang dengan Hani Patigoa, kawa bisa bikin trio. Beta kira itu it's good good collaboration ya. Beta nanti habis ini offline kita bicara. Lalu boy, kita kira itu dorongan yang baik, kita bisa pikirkan ada hal apa gitu ya. Itu good ya. Kita pikirkan akan habis ini. Terima kasih tadi sudah nyanyi lagu. Bagaimana Edi? Siap, kuartet. Ale kuartet kuat juga kapan? Ale de Beta cocok, kakak Ale de Bu Felix kak. Oke, Nyong. Satu pertanyaan terakhir dari Beta. Sebenarnya ada 2 ya. Satu pertanyaan Beta. Tadi Beta lihat video klip 3 atau 2. Satu Sebainona. Beta tahu video klip laki-laki baik. Terus kalau pakai hati. Selain Sebainona itu bikin di Bali, 2 yang lain kelihatannya bikin di Ambon. Pertanyaan Beta bukan soal tempatnya, ya. Bukan soal tempatnya. Siapa yang bikin video klip bagus itu? Tolong Ali kestan, ada teman-teman atau rekanan siapa yang kita kira karya luar biasa ya. Itu harus kasih apresiasi juga untuk yang bikin video klip selain yang bikin musik. Silakan Nyong. Masih yang sama Bu Reza. Masih yang sama tuh, itu yang waktu dia bikin laki-laki baik, dia bikin Sebenona tolong pakai hati. Ya. Itu namanya Gottlieb Sopamena, itu dia yang pegang sampai sekarang, dan akan berikut dia yang tahan itu video klipnya tuh. Hari itu ketemu waktu syuting. Itu bocoran lah. Sebenarnya orang yang bisa cari yang melobi sampai betul dapat tempat syuting untuk laki-laki baik itu Bu Reza. Thank you banyak. Akang, yang boleh bilang Akang itu rahasia perusahaan itu. Dan itu yang ketemu di The City, sempat itu tuh laki-laki itu sudah tuh yang bikin. Ya, oke.
beta beberapa di The City, beberapa di Wailela Apa sih Cafe, Wayame? ya. Wailela, ya. Wailela Cafe, ya. Iya. Ya, beta kira semua anak-anak lokal, teman-teman di lokal yang kerja, dan beta kira hasil produksi yang baik, sesuatu yang luar biasa. Iya. Pertanyaan kedua, Nyong, selain tadi bicara mau bikin album laki-laki baik, ada planning apa lagi ke depan? Ada planning apa lagi? Ini ada kebetulan rencana berkolaborasi dengan ada satu orang musisi Indonesia yang ini, jadi doa aja, minta doa saya juga. Musisi Indonesia yang ini tuh, okay? yang ini tuh ya, iya oke siap. Yang ini tuh, Berdoa ya, beta mengerti lah, yang ini tuh beta mengerti lah. Dulu dengan musisi, dulu dengan apa lah musisi yang itu lah, yang JF itu lah, dulu lah beta tahu lah. Tapi tipis ya. Beta ingat waktu di panggung spektakuler itu, aduh. Laki-laki kasih beta CD 3 loh. Ya. Bu Gef. CD 3 sekali. CD 3 itu laki-laki bilang begini. Waktu ketua latihan di coba bilang GF nama lengkap dulu, jangan GF terlalu banyak inisial per orang lain. Sudah kakak laki-laki baik Glenn Fredly. Siap. Laki-laki. Kata orang waktu latihan di studio Mama Ute, Rutsanaya, laki-laki sampai bilang gini, Nyong, ale sih usah takut. Memang dulu tuh itu agak nyeper juga, minderan sedikit apa segala macam. Laki-laki cuma bilang gini, kata orang semua punya hak yang sama, kesempatan yang sama untuk bisa sukses di industri musik Indonesia. Laki-laki bilang begitu. Coba ulangan kan. Nyong sih usah takut, kenapa? Coba ulang. Nyong sih usah takut. Kata orang semua punya kesempatan untuk bisa sukses di industri musik Indonesia. Iya, sempanan ada dari mana-mana, tetap kata semua bisa sukses di. Itu laki-laki pun kata tuh. Langsung. Amin. Kita kakek ini bilang. Iya, laki-laki. Akhirnya pas selesai itu, akan punya berikut, kata orang ada di backstage. Mau spektakuler keberapa begitu? Usi Dewi masuk. Langsung Usi Dewi bilang gini kata, Nyong, ini Bung ada titip sesuatu nih. Langsung bilang apa? Pas itu buka gini. Boleh saya tahu, Guy Sebastian punya lagu Australian Idol tuh 3 dari album 1, 2, 3, ada 3 CD. Lagi kasih itu paling berkesan. Ada tanda tangan, Seng. Ada tanda tangan, Seng. Seng. Ada. Aduh. Ale mesti tanya dari Usi Dewi, siapa yang suruh laki-laki kasih Ale? Iya, itu kayaknya masih orang yang sama apa tuh. Orang yang tampil di belakang layar tuh biasanya. Anto paling berjasa banyak. Anto paling berjasa banyak, Bro. Bet sampai Oras nih, Anto yang tampil itu masih berjasa paling banyak loh. Anto tampil itu rela panas-panas, rela di tengah-tengah panas, pegang bingkisan kecil-kecil for cari support. Hormat orang Papua bilang hormat tenaga dalam. Gitu kayak dia, hormat tenaga dalam ya. Hormat tenaga dalam. Top. Tuhan kasih Ya. Anto berkat, umur panjang, sehat selalu. Haleluya. Kasih semua ketong kekuatan ya. Ya, ketong semua, siap. Ya, hal-hal yang ketong bisa lakukan, kerjakan itu ada banyak. Siap. Ketong mau ending. Boy mau tanya apa? Edi mau tanya apa? Bu Edi tanya dulu Bu Edi. Kalau beta tadi sudah tahu. Ya, baik. Beta mungkin baru ketemu dengan adik laki-laki Gaga nih baru hari ini ya. Artinya walaupun lewat streaming ketemu seng secara fisik langsung, tapi beta ikuti adik laki-laki ini luar biasa. Kenapa beta senang? Beta kadang di Facebook cuma like, beta dari lagu-lagu beta cuma like, beta bilang ade maju, beta bilang ade Toma maju, karena satu yang ade mesti taruh dalam pikiran dan hati bahwa saya usah pusing dengan orang, itu mau maju tuh saya usah pusing dengan orang, tabrak aja gitu. Lalu pun kemampuan di atas, jadi saya usah pikir bahwa nanti orang bicara begini, orang yang perlu gitu. Yang penting
Katong tetap rendah hati walaupun katong di atas. Itu aja. Amin, Katong amin, tetap amin. rendah hati, rasa di bawah, tetap rasa di bawah. Sempat Kenan. katong rasa hati gitu. Ya. Nah, Ya, siap. kalau sampai itu sudah pegang itu rendah hati, lalu tabrak saja, usah pusing, tetap Adi sukses gitu. Percaya dan Amin, yakin, amin, amin. tetap andalkan Tuhan. Karena Amin. katong punya suara, talenta, katong punya insting musik, katong punya ini musik itu Tuhan kasih taruh. Lalu walaupun lagu Ambon kan, lagu Ambon yang menceritakan tentang cinta kan, tentang apa, tapi kalau bisa akan jadi sesuatu for orang, jadi motivasi, jadi inspirasi for orang lain, kita pikir itu jauh lebih baik daripada katong terlalu sibuk dengan orang pembicara begini-begini, usah dipikirkan gitu. Maju saja, nanti katong bisa dalam hal yang lain, katong saling support gitu. Ada maju di bidang musik, katong dalam hal lain, beta, Bu Oi, Bu Resa, katong bisa support dalam banyak hal, tapi dalam konsep yang lain dengan cara yang lain gitu. Terima Beta kasih. bilang dia, beta mau dapat dia pun album rohani gitu. Tapi dia bilang, oke kakak, ada kan mau keluar nih. Tapi beta tunggu-tunggu mungkin ya masih siap-siap materi, konsep. Oktober ini lagu menceritakan, lagu bilang begini, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah taruh ini di beta punya hidup nih, beta kembalikan semua for Tuhan. Biarlah kan bisa bikin harum dan bisa bikin senang Tuhan buat. Kenan permintaan satu juga, makanya bisa support. Ya. Ada komentar di Oma Hilary bilang Kenan mau nyanyi kan, tapi sebelum nyanyi katong bilang kata sapanggal, maksudnya kata sapanggal itu sama dengan konklusi ya, atau summarize. Jadi mungkin nanti Bu Beto kasih kata sapanggal, Bu Edi kasih kata sapanggal, Beta, lalu Bu Resa nanti dia closing terakhir ya. Dengan closing sekaligus nanti nutup acara Ketum Baku Dapa malam hari ini, Adik Kenan menyanyi satu lagu setelah Opa Resa bikin kata sapanggal. Dia menyanyi, dia Bapak mau laki-laki baik. Itu kan lagu itu lahir karena dia berdoa toh. Jadi suruh dia menyanyi laki-laki baik saja. Dia hafal kamu. Hafal. Oke, silakan kata sapanggal dari Bu Edi, kata sapanggal dari Bu Edi, dari kita, Bu Beto, baru Bu Resa, lalu Adik Kenan menyanyi. Kenan. Bu Edi kata sapanggal. Silakan. Beta kata sapanggal tuh beta petik. Jangan nangis. Buatlah sama seperti untuk Tuhan. Biasanya itu Kolose berapa itu beta lupa. Kolose 3:23. Kita cari Kolose 3:23, apa yang kamu perbuatlah seperti sama untuk Tuhan. Udah. Mantap, kata sapanggal. Oke. Dari beta kata sapanggal, terus jadi berkat dengan laki-laki baik para semua orang yang terbaik nanti supaya dong jadi baik. Oke, silakan laki-laki baik. Dalam surga. Mari, kata orang hidup bikin baik saja, karena kalau bikin baik katong pasti dapat baik. Mantap. Oke, Opa Resa, silakan. Lalu Adik Kenan kemudian. Yes. Nah, saudara semua dimanapun yang menyaksikan tayangan live streaming ini, Beta Parse, malam ini beberapa dengan Beto laki-laki baik, ya. Beto laki-laki baik. Banyak cerita yang malam ini sudah ketong dengar semua, dan Beto mau bilang satu kalimat kata sepanggal perketong bahwa yang baik hanya Tuhan. Dan kalau ketong mau jadi baik, ketong harus bergantung dan bersandar kepada yang punya segala kebaikan. Maka ketika ketong bergantung bersandar kepada yang punya segala yang baik, maka laki-laki baik akan jadi baik for semua yang terbaik, supaya dia bisa jadi baik. Kita kira lagu itu keren. dan kita kira mari semua ketong menjadi laki-laki baik. Bukan cuma jadi laki-laki baik saja, tapi jadi semua anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa memancarkan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Supaya ketika orang lihat ketemu kehidupan yang baik, orang juga mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang baik dalam ketemu semua kehidupan. Kenan mau menyanyikan lagu laki-laki baik sebagai ending dari acara beberapa malam ini.
Semoga kita semua pun hidup boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Laki-laki baik, baik Kenan Habibu. Apa? Nyanyi, ini apa? Sejak pertama beta kenal Ale, beta rasa Ale yang terbaik akan dampingi beta nanti. Tapi ternyata semua akan berubah. Ale su pergi dan dia su lupa semua yang beta Suka sih, beta cuma mau bilang yang pernah yang pernah tekuni Aleppo mati. Beta cuma mau bilang ada yang lebih baik dari beta. laki-laki baik yang benar bercinta sabar. Laki baik selalu ada saat saya butuh. Mengapa saya dipilih dia dari beta? Yang apa beta bisa terima. Laki-laki baik jaga sebelum perasaan. Laki-laki baik selalu lindungi semua. Beta cuma mau bilang apa-apa kalau deng setia, Tapi satu yang mesti saya tahu, laki baik yang akan datang 2 kali. Tapi ternyata semua akan berubah. Ale su pergi dan dia Lupa semua yang beta suka sih. beta cuma mau bilang yang pernah Aleppo. Beta cuma mau bilang sengaja yang lebih banyak beta. Laki-laki baik Pernah bercinta sabaran, laki baik selalu ada saat sembuh. Mengapa Saya lebih pilih dia dari beta. Saya apa beta bisa terima. laki-laki lain selalu jaga sebelum perasaan. Selalu lindungi senona. Beta cuma Bilang apa-apa kalau sedang dia, tapi satu yang mesti saya tahu, laki-laki baik yang akan datang 2 kali. dia. Beta cuma mau bilang Apa-apa kalau deng dia, tapi satu yang mesti saya tahu, Kenan laki-laki baik akan datang 2 kali. Terima kasih. Selamat malam.